Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Nikansa Putri, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membahas materi sejarah sastra tentang periode 1942 sampai 1945. Yang pertama ada saat-saat yang mematangkan. Selama 3,5 tahun Jepang menjajah, merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah perkembangan sastra di Indonesia. Banyak seniman keberatan atas campur tangan Jepang, contohnya Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Ladrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat mengucap sastra yang dewasa. Selanjutnya ada para penyair. Yang pertama, Usmar Ismail, tahun aktif 1950 sampai 1970. Yang kedua, Amal Hamzah. Yang ketiga, Rosihan Anwar, tahun aktif 1943 sampai 2011. Selanjutnya ada Anas Ma'ruf, tahun aktif 1946 sampai 1952. Selanjutnya ada M.S. Ashar. Selanjutnya Maria Amin, tahun aktif 1942 sampai 1945. Dan yang terakhir ada Nur Jamsu, tahun aktif 1947 sampai 1981. Cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahap alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Ciri-ciri cerita pendek yaitu cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. 2. Cerpen hanya memiliki satu tahap alur. Ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas. Dan yang kelima, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Sejarah cerpen. Awal mulanya, cerpen muncul pada abad ke-10, lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelumnya dan sudah di kemerdekaan Malaysia pada tahun 1955 sampai 1959. Cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain, yang pertama Anak Laut dari Usmar Ismail H.B. Jasin 1922. Kedua ada Pancara Cinta 1949. Dan yang ketiga Jejak Langkah Bakri Siregar 1953. Drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur, karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oase Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armijen Pane. Pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang. Yang pertama ada Amal Hamzah, sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Selanjutnya Armijen Pane menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati 1953. Selanjutnya Usmar Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Selanjutnya Abu Hanifah menulis beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia 1949. Selanjutnya Idrus menulis drama Kejahatan Membalas Dendam. Dan yang terakhir yaitu Kotot Sukardi menulis sandiwara Bande Mataram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.